Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. How are you today? Well, before we start our class today, please lead the pray by saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. So guys, you are so happy and fresh in this morning. I'm glad to see this. It means you are ready for the lesson today, right? And by the way, where are Dinda and Rara? They are come or they are absent today? Anyone knows? Oh, I see. Okay, thank you. Thank you, Lala, for your information. I hope they will join us soon, so they won't miss the lesson. Well, class, in this morning I'm going to teach you about noun. Saya rasa kalian pasti sudah sering mendengar mengenai noun. Jadi, apakah ada di antara kalian yang mau memberitahu saya apa sih itu noun? Boleh kalau ada yang mau menyampaikan tentang apa itu noun? Oh iya, benar sekali. Noun adalah kata benda. Dalam belajar grammar bahasa Inggris, kita sangat perlu untuk mengetahui apa itu noun ya. Dan kita pasti akan sering menjumpai nih salah satu bagian dari part of speech ini, yaitu noun. Untuk mempelajari bahasa Inggris, kita harus memahami isi dalam grammar, yaitu salah satunya noun. Itu sebabnya hari ini kita akan membahas mengenai noun. Apa sih jenis-jenis atau tipe-tipe dari noun, dan kita akan mencoba untuk membuat beberapa contohnya sekaligus ya. Baiklah, kita bisa mulai pembelajaran dari pagi ini. Jadi, ada beberapa bagian yang terdapat dalam noun ya. Bagian yang pertama adalah concrete noun, yang kedua ada abstract noun, yang ketiga ada countable noun, dan yang keempat ada uncountable noun. Kita akan mempelajari semua bagian dari noun tersebut ya. Kita akan bahas satu-satu dan kita akan coba untuk membuat contohnya. Yang pertama, tadi kita menyebutkan ada concrete noun. Apa sih itu concrete noun? Ada yang tahu apa itu concrete noun? Jadi, concrete noun adalah kata benda yang berwujud. Jadi yang berwujud itu bisa kita artikan sebagai bahwa benda itu bisa kita rasakan, bisa kita lihat, bisa kita dengar, dan bisa kita cium. Jadi keberadaannya itu jelas ya. Nah, contohnya seperti ini. Seperti handphone, buku, pena, pensil, kursi, meja, dan lain sebagainya. Nah, contoh kalimatnya seperti ini. I am reading a book. Or, my chair is broken. I buy some pen. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau concrete noun itu merupakan kata benda yang berwujud. Nah, concrete noun sendiri ini terbagi menjadi dua ya. Yang pertama ada proper noun, dan yang kedua ada common noun. Proper noun sendiri merupakan kata benda yang spesifik, yang biasanya ditulis menggunakan awalan huruf kapital. Nah, proper noun ini sesuatu yang spesifik dan biasanya ditulis menggunakan awalan huruf kapital. Misalnya seperti nama orang, nama organisasi, nama tempat, nama bulan, institusi, dan agama. Contoh kalimatnya, her birthday is on January, or my free day is on Sunday. Atau bisa juga begini, I am a Muslim and I proud of it. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai bagian kedua dari concrete noun, yaitu common noun. Common noun sendiri merupakan kata benda yang sehari-hari sering kita jumpai.
atau bisa kita sebut sebagai kata benda yang umum. Contohnya begini. Contohnya seperti laptop, televisi, sepatu, buku, meja, papan tulis. Nah, contoh kalimatnya, I am watching television. Atau bisa juga, I buy a new handphone. Atau bisa seperti ini, I am writing in a book. Nah, itu tadi penjelasan pertama mengenai concrete noun. Dan yang kedua, tadi ada abstract noun. Jadi apa sih, ada yang bisa mengira-ngira apa ini abstract noun? Nah, kalau yang pertama tadi concrete noun adalah kata benda yang berwujud. Kalau abstract noun ini merupakan kebalikan dari concrete noun, yaitu kata benda yang tidak berwujud. Nah, kalau abstrak, ingat-ingat ya, kalau abstrak ini merupakan kata benda yang kebalikan dari concrete noun. Kita bisa sebut dia sebagai kata benda yang tidak bisa dirasa dengan panca indera, tapi bisa dirasakan efeknya. Jadi cuma kerasa efeknya. Misalnya seperti kebahagiaan, kesedihan, kepintaran, kemenangan, dan lain sebagainya. Nah, contoh kalimatnya, kalau contoh kalimatnya kita bisa buat begini. Love is important thing in our life. Atau we have to keep our healthy. Seperti itu ya. Nah, jadi harus diingat kalau abstrak ini merupakan kebalikan dari concrete noun. Nah, yang ketiga tadi ada apa? Yang pertama concrete noun, yang kedua abstract noun. Nah, yang ketiga yaitu adalah countable noun. Apa sih countable noun? Nah, countable noun merupakan kata benda yang jumlahnya bisa dihitung. Nah, ingat ya, kita harus ingat ini. Kalau countable noun merupakan kata benda yang jumlahnya bisa dihitung. Misalnya seperti buku, sepatu, lalu pena, selanjutnya animal, motorcycle, mobil, dan lain sebagainya. Nah, contoh kalimatnya, that is my cat. Selanjutnya, I have 2 cups of coffee. Or, he saw 3 persons in the mosque yesterday. Nah, yang terakhir atau yang keempat nih. Tadi ada yang masih ingat nggak apa aja? Kan ada 4 tuh, ada 4 bagian dari noun. Apa saja? Yang pertama concrete noun, kedua abstract noun, keempat countable noun, ketiga countable noun, dan yang keempat, nah betul, uncountable noun. Jadi apa itu uncountable noun? Kan uncountable noun ini kebalikan dari countable noun. Kalau countable noun tadi kata benda yang bisa dihitung. Nah, kalau yang uncountable noun ini merupakan kata benda yang tidak dapat dihitung jumlahnya. Contohnya seperti gula, pasir, air, udara, dan lain sebagainya. Masih banyak ya contoh-contoh yang lain dari uncountable noun. Nah, sekarang contoh kalimatnya begini. Your hair is so beautiful. I want some sugar. Atau bisa juga I want to make a coffee. Nah, dari penjelasan-penjelasan tadi mengenai noun, apakah masih ada yang bingung nih? Ada yang belum jelas? Nah, kalau kira-kira ada yang belum jelas, ada yang masih ingin ada yang masih merasa bingung dengan penjelasan dari noun, bisa ditanyakan ya. Nah, jika tidak ada pertanyaan, saya akan memberikan tugas kepada kalian mengenai materi kita hari ini, yaitu mengenai noun. Tugas yang akan diberikan tidak akan terlalu sulit dan tidak akan membuat kalian merasa keberatan. Saya rasa kalian pasti bisa untuk mengerjakannya dengan benar. Karena kalian
sudah paham, pasti sudah paham dengan apa yang kita pelajari hari ini kan? Nah, jadi tugasnya yang pertama, cari contoh kata benda, 5 contoh kata benda uncountable noun, dan buat kalimatnya. Yang kedua, tugas yang kedua, cari 5 benda uncountable noun dan buat juga kalimatnya. Jadi itu ya tugasnya, bisa dikumpulkan minggu depan. Semoga kalian bisa mengerjakannya dengan baik dan hasilnya memuaskan. Okay guys, because time is other, I must to close the class today, and thank you because you want to come in my class. And I said wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.